Lampung dulu dakwah ada 40 orang. Sekarang alhamdulillah ada 2000 orang itu. Itu Masya Allah, kita berkumpul di sana. Kalau kami datang, itu 18 majelis taklim semua berhenti, berkumpul di tempat kita semua bareng-bareng kita mengaji. Dan Masya Allah, di situ ada NU-nya, ada Muhammadiyahnya, ada Dewan Dakwahnya, ada ikhwah dari semua. Masya kumpul di situ. Kita semua bisa kok bareng-bareng di situ. Dengan apa? Manhaj namanya. Manhaj. Manhaj itu petunjuk yang diajarkan oleh Nabi dengan bingkai Al-Quran dan penjelasan Rasulullah, namanya sunnah. Jadi kalau manhajnya masih sama, itu kita berjalan beriringan, sekalipun dalam prakteknya mungkin beda, tapi frame-nya sama. Saya mau tunjukkan sebentar ya, kadang di sini suka ada yang lupa. Bismillah. Perhatikan sini sebentar, fokus sebentar, fokus. Ini Rasulullah SAW mendapat perintah dari Allah untuk mengajarkan umatnya. Quran surah kedua ayat 151, posisi paling kanan sebelah bawah. Apa yang diajarkan? Yatlu alaikum ayatina, mengajarkan ayat-ayat kami, Al-Quran. Orang yang belajar Al-Quran dampaknya ke hati, wa yuzakkikum, jiwanya pasti baik. Ingat ya, kalau antum ingin mengecek benar tidaknya belajar Al-Quran, ada nggak dampaknya ke hati? Kalau hatinya lebih baik, turun ke lisan perkataannya baik, ke mata pandangannya baik, berarti benar belajar Al-Qurannya. Zaman Nabi, orang keras belajar Quran jadi lembut, orang pecah belajar Quran jadi menyatu, dan sikapnya sangat santun. Bahkan Masya Allah jadi contoh di bidang peradabannya. Romawi kalah, Persia juga kalah, muncul. Maaf, Quran dulu dengan sekarang sama tidak? Ada yang hilang? Satu huruf? Satu harakat? Tidak. Awas, antum katakan beda, berarti salah itu. Ada keliru di situ. Nah, kalau Qurannya sama, berarti harus menghasilkan hasil yang sama. Sama-sama baik. Jadi kalau ada orang sekarang misalnya belajar Al-Quran, dari lembut menjadi kasar, dari mengajak jadi mengejek, dari merangkul menjadi memukul, berarti ada yang salah dalam belajar Al-Qurannya. Ada yang keliru. Dari nyatu menjadi pecah, ada yang belum sempurna di situ. Bagaimana cara belajarnya? Ini, wa yu'allimukumul kitab. Ditugaskan Nabi untuk menafsirkan isi Al-Quran, bukan kita untuk belajar sendiri. Maka disinilah kemudian Rasulullah SAW diajarkan, dimintakan, diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan isi Al-Quran, disebut dengan sunnah. Dari sini ada bahasa, ayo kita belajar Al-Quran dan sunnah. Sunnah itu petunjuk Nabi yang mengajarkan isi Al-Quran, karena nggak mungkin kita mendekat kepada Allah belajar Quran tanpa petunjuk Nabi. Sampai Imam Muslim membuat bab khusus mengumpulkan hadis Nabi tentang fungsi yang kedua ini. Kalau antum punya kitab aslinya, Sahih Muslim, ada 9 jilid, tadi saya sampaikan di sesi pagi ya, di Universitas Muhammadiyah. Ada 9 jilid, buka jilid yang pertama, jilid 1, halaman 119, posisinya paling kiri sebelah atas, di bab yang kelima, ya, nomor hadis yang ke-15, terbitan Darul Hadis, cetakan tahun 2002. Di Indonesia kalau mau beli ada penyalurnya di PT Wadi Jalan Pramuka, harganya 450.000. Dulu saya beli di Kairo 26 Juli ya. Di belakang Husainiyat itu masih ada. Lihat judulnya, Babul Isnadi Minaddin. Bab al-Isnad Minaddin. Kita turunkan ini. Bab al-Isnad, belajar yang teruntut sanadnya. Sanad itu runtutan transmisi belajar guru-guru yang tersambung sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembelajarannya disebut dengan isnad. Disebutkan oleh Imam Muslim minaddin, termasuk bagian yang sama pentingnya dengan agama. Jadi kalau belajarnya salah, ini agamanya bisa ikut salah. Antum belajar sholat, caranya salah, maka bisa ikutan salah. Sholatnya bisa salah, harus diulang. Contoh ya, mohon maaf. Antum sholat tidak sesuai dengan contoh-contoh yang Nabi SAW contohkan, itu bisa bermasalah. Nah, saya beri contoh begini misal. Mau takbir ya. Takbir itu ketika Nabi SAW bertakbir mencontohkan, hadis riwayat An-Nasai nomor hadis 886. Begitu tangan diangkat begini, kalimatnya fawadha'a, maka cepat letakkan yadakul yumna, tangan yang kanan ke punggung yang kiri, begini. Redaksinya cepat, ketika diangkat begini cepat langsung letakkan. Baik. Itu satu contoh. Kalimatnya menggunakan fa, karena fa berarti tidak ada gerakan yang lain. Ya, tidak ada jeda yang lain. Bahkan
kami di rumah punya koleksi alhamdulillah 1235 kitab hadis. Itu saya cek dari yang paling sahih sampai yang paling palsu. Yang palsu aja tidak ada gerakan lain. Jadi pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena memang sudah jelas. Itu tandanya ketika ada satu dalil, satu contoh, ini menunjukkan bahwa semua umat Nabi Muhammad bisa melakukan hal yang sama. Begitu takbir, Allahu Akbar, simpan. Tiba-tiba sebagian dari umat Islam misal ada yang berpikir, gak enak setiap hari saya kirim melulu, gak sopan, yang lain pakai kanan. Hari ini saya mau mulai beda sedikit, masukkan kanan duluan. Begitu takbir Allah, kanannya masuk ke sini, tutup dengan kirinya. Jadi begitu takbir Allah, tutup begini, angkat. Kadang-kadang kakinya naik sedikit, tuh kan? Nah itu, ya, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya tidak menemukan urutan dalilnya sampai ke Nabi. Jangankan di kitab hadis saya, di kitab hadis palsu pun nggak ada. Di pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena hadisnya sudah cukup jelas gitu. Ini bisa bermasalah. Yang ingin saya terangkan, ini yang harus antum ketahui. Semua pelajaran Nabi ini yang disebut dengan sunnah, belajar pakai sanad, itu disebut dengan manhaj namanya. Manhaj ini dibagi dua. Satu, ada yang berbentuk satu dalil, satu contoh. Seperti yang tadi. Yang kedua, ada yang berbentuk beragam dalil dan aneka contoh. Contohnya bukan cuma satu, tapi banyak. Fokus. Kalau dalilnya cuma satu, contohnya satu, itu artinya semua umat Islam bisa mengerjakan contoh ini dipandang mampu tanpa mengerjakan alternatif yang lain. Maka antum tidak boleh mengadakan aktivitas yang lain di luar yang ini. Jelas di sini? Baik. Tapi kalau contohnya lebih daripada satu dan dalilnya cukup banyak, itu tandanya umat Islam dipandang tidak mampu mengerjakan satu cara yang sama. Makanya diberikan alternatif yang lain supaya bisa mengerjakan sesuai dengan kemudahannya. Saya beri dua contoh. Contoh pertama, untuk i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Kemudian akan sujud. Saat akan sujud itu dari i'tidal bisa turun dengan dua cara. Bisa menggunakan lutut duluan. Itu ada di Abu Daud nomor hadis 838, posisi paling kanan sebelah bawah dari Wa'il bin Hujr. Rasulullah menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, ya, la tasjud bima ma'na kama yabrukul ibil falyadha rukbatayhi qabla yadayhi. Kamu jangan sujud seperti duduknya unta, maka dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Yang kedua nomor hadis 840 sampai 841, posisi paling kiri sebelah atas. La tasjud kama yabrukul ba'ir falyadha yadayhi qabla rukbatayhi. Jangan sujud seperti duduknya unta tunggangan, dahulukan kedua telapak tanganmu sebelum lututmu. Dari Abu Hurairah. Kenapa dua kalimat hadis ini muncul seperti bertentangan, tapi sebetulnya memberikan kemudahan. Dua-duanya sama di kitab yang sama, cuma beda dua nomor. Ternyata setelah diteliti oleh para ulama, dibuat kaidah al-jam'u wat taufiq, mengumpulkan semua hadisnya dan melihat kemana ini arah penafsirannya. Ternyata disimpulkan ini kemudahan dalam praktek ibadah, karena tidak setiap orang bisa mengerjakan dengan satu cara yang sama. Antum kalau menggunakan telapak tangan aja kemudian telapak tangannya bermasalah, mau pakai apa? Kalau nggak pakai lutut, ya pakai telapak tangan. Makanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah menulis kitab sifat salat Nabi. Beliau praktekkan dengan kedua lututnya. Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani memilih menggunakan telapak tangannya. Begitu menulis kitab sifat salat Nabi oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, dia pilih menggunakan telapak tangannya. Jadi saat Anda menggunakan telapak tangan ataupun menggunakan lutut, itu kedua-duanya benar, nggak usah diperselisihkan, karena satu manhaj yang sama. Yang salah itu yang pakai kepala duluan, atau yang nggak sholat, itu aja yang salah. Jelas ya? Awas, hati-hati nih, persoalan ini kelihatannya seperti mudah. Di Bekasi itu pernah ada suami istri tidak tegur sapa semalaman gara-gara persoalan lutut dengan tangan. Betul Pak, suaminya pulang dari pekerjaan malam-malam, ya, sholat di rumahnya, begitu turun lututnya duluan. Istri lihat, begitu selesai istrinya langsung menyampaikan, "Papa, sholatnya nggak sesuai sunnah," katanya. Ini cara masuknya keliru, Bu. Keliru. Di rumah itu kan yang pemimpin laki-laki, bukan perempuan. Quran surah keempat ayat 34, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Sementara sifat pemimpin itu apa yang paling dominan sifat pemimpin? Itu sifat pemimpin itu yang paling dominan, tidak mau dipimpin. Jadi hanya menerima usulan, tidak menerima saran. Wah, ini langsung menghadirkan kesalahan. "Papa, sholatnya salah, tidak sesuai sunnah." "Kenapa, Ma?"
harusnya bukan pakai lutut, pakai telapak tangan duluan. Suami nggak mau kalah karena nggak menerima saran kan? Mana yang tidak sesuai hadis? Padahal dua-duanya nggak baca apa. Betul, besoknya bertemu dengan kami suaminya, cerita. Jadi istrinya belajar di guru A, suami belajar di guru B. Dua-duanya, Pak, saya bilang terdapat di kitab yang sama, cuma beda 2 nomor. Itu kemudahan. Ini poin yang paling penting. Jadi, kalau menemukan 2 perbedaan seperti ini disebut manhaj. Kalau antum memilih salah satu di antara contoh ini, satu dipilih. Misal, saya pilih pakai lutut. Condong ke situ. Ma dhahaba ilaihi. Pilihan yang condong saya pilih, ma dhahaba ilaihi. Saya mau pakai lutut, ma dhahaba ilaihi. Kepanjangan disingkat jadi madhab. Disingkat. Ada singkatan dari bahasa Arab. Ma dhahaba ilaihi disingkat jadi madhab. Pilihan yang cenderung dipilih sesuai dengan tuntunan Nabi. Di Arab pun seperti kita ada singkatan. Bahkan kalimat ayat Quran itu ada singkatan istilahnya, sekalipun saat diucapkan kalimat yang dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim disingkat jadi basmalah istilahnya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdalah, la haula wala quwwata illa billah, hauqala, la ilaha illallah, tahlil, ada singkatannya. Ini sudah jam 3. Jadi mari kita langsung saja tutup ta'lim kita dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Hamdalah. Tidak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma dhahaba ilaihi disingkat jadi madhab. Disinilah kemudian misal Ibnul Qayyim al-Jauziyah memilih menggunakan lututnya, maka disebut madhab Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Misal pilihannya Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Ini bukan beliau berpendapat, salah. Hadis tentang bismillah dalam Al-Fatihah ya ada 70 hadis. 70, Pak. Cara bacanya dari Nabi ada 4. Bisa dijaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Bisa disirkan Bismillahirrahmanirrahim. Bisa tidak dibaca sama sekali. Bisa dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tidak dibaca lagi. Imam Asy-Syafi'i memilih untuk dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika memilih satu di antara contoh itu, madhab disebut madhab Asy-Syafi'i. Pilihannya Imam Asy-Syafi'i. Bukan madhab itu aliran Asy-Syafi'i, bukan. Karena Imam Asy-Syafi'i nggak punya aliran. Itu pilihan dari manhaj yang nyambung ke Nabi, pilih satu. Imam Ahmad bin Hanbal memilih disirkan. Sudah. Imam Malik, Imam Abu Hanifah memilih tidak dibaca. Langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Itu madhab namanya. Dan kita belajarnya lewat situ, terhimpun, nyambung, kita masuk. Di madhab itu bukan ikut kelompok. Saya nggak mau ikut-ikutan madhab. Saya pengennya langsung sunnah Nabi aja, hadis Nabi. Ya antum kan nggak pernah ketemu Nabi. Bagaimana? Harus lewat para ulama. Sanad namanya. Ulama yang saleh. Ketika kita mengambil disebut madhab. Karena memang harus pilih satu, nggak bisa mempraktekkan keempat-empatnya. Nggak bisa, Ustaz. Saya ingin semua sunnah Nabi saya praktekkan dalam kehidupan. Memangnya mereka aja yang bisa. Begitu kemudian dipraktekkan, gimana? Saya keempat-empatnya. Masya Allah. Ngimamin salat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Bisa. Antum mesti pilih salah satu. Makanya di Timur Tengah pun begitu. Saya alhamdulillah sempat diberikan kesempatan ada tinggal di 5 negara. Dan alhamdulillah bisa belajar ke guru-guru juga. Saya belajar dari guru-guru di Madinah. Guru pertama saya dari Madinah, guru saya. Ada di Mesir, ya. Ada yang di Libya. Dan Masya Allah, di mereka itu dipraktekkan satu pilihan supaya mudah gitu. Misal di Saudi, di Madinah, di Makkah itu madhabnya Hanbali. Supaya dari kecil sampai dewasa nggak bingung. Itu aja terus anak TK sampai dewasa. Di Syria itu Syafi'i, kan? Di Libya, di Tunisia itu Maliki. Dan Masya Allah, dan guru-guru kita belajar ke semua tempat itu. Di India, Pakistan itu Hanafi. Makanya ketika guru kita pulang ke Nusantara banyak gitu ya. Orang Kalimantan belajarnya ke Madinah, disirkan, ya kan? Orang Jakarta misalnya belajarnya kemana? Ke Mesir, dijaharkan. Orang Bandung belajarnya ke Pakistan, India, tidak dibaca sama sekali. Yang jadi masalah murid Bandung datang kemudian ke Kalimantan. Yang jadi persoalan bermakmum di belakang orang Kalimantan yang belum belajar kalau itu dijaharkan. Begitu dibaca Bismillahirrahmanirrahim, salah nih, bid'ah ini. Nah ini jadi masalah.
Maka turunan manhaj ini sepanjang sama-sama ini dari manhaj yang sama, inilah pentingnya kita ikut taklim supaya paham mana yang manhaj, mana yang madhab. Kalau keluar dari Al-Quran dan Sunnah ini, itu yang kemudian kita tinggalkan, lalu kita luruskan untuk kembali pada jalur yang benar. Jadi kalau sama-sama satu manhaj, walaupun beda manhaj, nggak apa-apa. Ya. Saya pernah tugas di Mekah 2010, terima jemaah haji pertama. Begitu datang, imamnya dulu, kalau saya tidak keliru, Syekh Sudes, sholat Isya. Kan disirkan di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iki Imam Muhammadiyah. Ya Muhammadiyah. Karena yang dia pahami kalau bismillahnya jahar NU gitu kan. Kemudian kalau disirkan itu Muhammadiyah, jadilah ramai di situ. Besoknya nggak kulut imamnya. Apa sih bilang semalam imamnya Muhammadiyah katanya. Jadi dari dulu itu nggak ada Muhammadiyah dengan NU. Muhammadiyah baru berdiri 18 November 1912. NU 31 Januari 1926. Itu ormas untuk memudahkan jalan dakwah. Madhabnya baik kalau sepanjang madhabnya benar, ukurannya Al-Quran Sunnah aja. Kalau benar ukurannya itu kita praktekkan, selesai masalahnya. Dan keduanya bersaudara itu. Ya, bertemu di Maulana Ishaq itu. Ya, Kiai Haji Muhammad Hashim al-Ash'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Abdul Halim namanya Pangeran Benawa, dikenal dengan Sultan Hadiwijaya. Ya, bin Abdullah bin Abdul Rahman bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah. Ya, Abdul Fattah siapa? Abdul Fattah itu adalah Raden Ainul Yaqin, walid Maulana Ishaq. Maulana Ishaq ini di sini ketemu dengan nasabnya dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang nama aslinya Muhammad Darwish. Bahkan belajarnya bareng-bareng tuh di Semarang dengan Kiai Haji Saleh Darat. Lalu berangkat kemudian ke Mekah. Di situ kemudian berganti nama dengan Haji Ahmad Dahlan ketika pulang. Ya, siapa beliau ini? Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbak bin Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq itu? Anaknya Ahmad Jumadil Kubra, Syekh Dai besar dari Mesir, punya dua anak, satu di Nusantara di bawah, yang kedua tinggal di Mesir. Ketika yang di Mesir ini bernama Syarif Abdullah, kemudian pergi ke Mekah untuk menunaikan haji, bertemu dengan anaknya Prabu Siliwangi yang telah masuk Islam, namanya Rara Santang, lahir tahun 1426, masuk Islam, kemudian berubah nama menjadi Syarifah Mudaim. Minta kepada kakaknya Walang Sungsang yang lahir tahun 1423 dan kemudian berganti nama menjadi Abdullah Iman. Dilamar di situ, dinikahi, kemudian pergi ke Mesir tinggal 20 tahun, melahirkan seorang anak bernama Syarif Hidayatullah. Pulanglah kemudian Syarif Hidayatullah kepada kakeknya nengok di Gunung Jati, diberikan wilayah itu dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Punya anak namanya Muhammad yang pertama, kedua perempuan. Yang perempuan ini menikah dengan panglima terhebatnya pada saat itu dikenal dengan Fathullah. Disebut dengan Fatahillah, lisan orang Portugis menyebutnya dengan Valetehan. Ini yang kemudian dengan izin Allah menaklukkan wilayah Batavia yang dikuasai pada saat itu oleh orang Portugis. Ketika mereka berjihad, ya berdoa dulu, bermohon dulu, datang ke situ dan menang. Menangnya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, Masya Allah. Ya, kalau dikalkulasi kemudian ke dalam, dikonversi ke dalam tanggal Masehi yang 22 Juni 1527. Sampai sekarang itu, Masya Allah, namanya nama yang sama dilekatkan oleh Fathullah pada saat itu. Karena beliau datang dengan izin Allah, maka dibuka Fatah namanya, Fatham Mubina, terinspirasi di surat Al-Fatah. Inna fatahna laka Fatham Mubina. Fatham Mubina itu dalam bahasa lokal disebut dengan Jayakarta, disingkat menjadi Jakarta. Itu asalnya kota Jakarta itu di situ. Jadi yang menjadikan Jakarta terbuka jadi Jakarta itu iman, kalimat takbir. Itu luar biasa gitu kan. Kenapa sampai sini? Kita kembalikan dulu gitu ya. Nah, dua-duanya Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bersaudara di Maulana Ishaq. Ya, anaknya Ahmad Jumadil Kubra. Ahmad Jumadil Kubra anak siapa? Keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir, anaknya Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin nyambung ke Husain, Husain adiknya Hasan, Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib, suaminya Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih nyambung. Ya. Jadi kalau masalah cuma di madhab saja, sepanjang sejalur, ayo. Kalau imamnya nggak baca bismillah, ada dalilnya. Imamnya baca bismillah, sudah. Yang salah, yang nggak sholat. Selesai. Jelas di sini?